Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana hukum suami tidak memberi nafkah pada istri? Lantas, bagaimana sikap seorang istri solehah jika suami tak memberi nafkah? Benarkah mencuri harta suami itu diperbolehkan dalam Islam? Saat menikah, pasangan suami istri akan mengalami berbagai hal, mulai dari hal yang menyenangkan hingga sesuatu yang akan memicu percekcokan. Yang paling sering menjadi bermasalah dalam rumah tangga hingga berakhir kepada perceraian adalah masalah nafkah atau ekonomi. Setiap wanita pasti ingin merasakan indahnya kehidupan berumah tangga, begitupun dengan laki-laki. Sayangnya, terkadang menjalani pernikahan tidak semudah yang dibayangkan. Ada kalanya suami mengalami penurunan ekonomi hingga tidak mampu menafkahi istri dan anak-anaknya. Kondisi seperti inilah yang terkadang memicu perselisihan hingga menyebabkan perceraian. Menurut Jurnal Studi Hukum Islam Universitas Islam Nahdlatul Ulama atau UNISNU, nafkah merupakan kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang memiliki tanggung jawab, yaitu berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan orang yang berada dalam tanggungannya. Pada dasarnya, kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Namun, ada kalanya kewajiban tersebut tidak bisa terpenuhi karena satu dan lain hal. Lalu sebenarnya, bagaimana hukum suami tidak memberi nafkah baik kepada istri atau keluarganya? Perintah suami menafkahi istri sebenarnya sudah tertulis jelas dalam Al-Quran dan hadis. Setelah menikah, seorang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Salah satu kewajiban suami terhadap istri dalam Islam yang harus dipenuhi yakni menafkahi. Nafkah di sini meliputi nafkah lahir dan batin. Kewajiban suami untuk menafkahi istri dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di Al-Quran yang berbunyi, dan kewajiban ayah atau suami memberi makan dan pakaian kepada para ibu atau istri dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Serta dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, dan mereka para istri mempunyai hak diberi rizki dan pakaian yang diwajibkan atas kamu sekalian. Hadis riwayat Muslim. Ayat dan hadis tadi telah menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri. Walaupun sang istri telah mempunyai pekerjaan layak dan gaji besar, tetap saja suami harus memberikan jatah nafkah untuk istrinya. Sebab gaji istri adalah hak istri sendiri. Tidak patut seorang suami mengatur dan meminta gaji istri, kecuali istrinya memberikannya dengan ikhlas. Meski begitu, tidak ada keterangan tentang jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami. Namun menurut sebagian besar ulama, nafkah yang diberikan kepada istri harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, misalnya membeli makanan, pakaian, dan tentu saja tempat tinggal. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lebih jauh membahas bagaimana hukum Islam untuk permasalahan ini, kami ingatkan untuk terus mendukung channel ini agar terus istiqomah dalam syiar Islam dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita penuhi sosial media dengan konten-konten dakwah agar generasi selanjutnya menjadi semakin lebih baik. Pada dasarnya, kadar nafkah tidak bisa ditetapkan secara pasti, sebab setiap orang memiliki kebutuhan berbeda-beda, bergantung pada jumlah gaji suami, kondisi rumah tangganya, kota tempat tinggal, jumlah anak, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan suami untuk menafkahi istrinya. Apabila suami tidak melakukan perbuatannya tersebut, maka sudah pasti hukumnya dosa atau haram. Terlebih lagi, jika suami tidak mau bekerja dengan alasan malas, ia tidak berusaha dan mengandalkan kekayaan si istri. Sungguh tindakan ini adalah tindakan tercela. Bagaimanapun juga, istri telah melayani suaminya, seperti mencuci pakaian, memasak, dan sebagainya. Lalu bagaimana bisa suami tersebut menikmati layanan itu tanpa memberikan nafkah? Allah Ta'ala berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian dari yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Sebelum menikah, tanggung jawab wanita ada pada orang tuanya. Namun, setelah ia menikah, seluruh tanggung jawabnya beralih ke suami. Seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Maka dari itu sudah selayaknya ia melindungi istrinya dengan cara menyayangi, menjaga, dan termasuk menafkahi. Memberi uang belanja atau uang makan, membelikan pakaian serta kebutuhan pokok lainnya sesuai kesanggupan. Apabila suami tidak memenuhi tanggungan tersebut, maka ia pun berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud. Hukum suami tidak memberi nafkah bisa saja berubah karena beberapa hal, seperti menjadi dibolehkan jika suami berada dalam kondisi sulit, misalnya bangkrut atau di PHK dari tempatnya bekerja. Dalam hal ini, istri boleh membantu ekonomi rumah tangga. Istri dapat menggunakan hartanya untuk membantu suami. Namun ini bukan berarti menghapus tugas suami sebagai pemberi nafkah. Menjadi haram jika tidak ada alasan syar'i. Misalnya, karena suami malas bekerja, merasa penghasilan istri bisa menutupi kebutuhan keluarga, terlalu asik dengan hobi dan sebagainya. Karena hukum suami tidak memberi nafkah adalah haram, kecuali memiliki kondisi darurat yang membolehkan, maka istri harus memiliki sikap jika suami melakukan hal tersebut. Sebab sudah menjadi tugas istri mengingatkan jika suami yang justru melalaikan kewajibannya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk istri untuk mengatasinya. Misalnya yang pertama, mengambil harta suami walau tanpa izin. Jika suami kaya atau mampu, namun enggan memberi harta kepada istri karena pelit atau merasa kebutuhan telah tercukupi dengan mengandalkan gaji istri, maka istri diperbolehkan mengambil hartanya walau tanpa izin. Dalam ceramahnya, Ustadz Khalid Basalamah pun menjelaskan berdasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Hindun binti Itbah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Dia tidak memberi nafkah yang cukup buat aku dan anak-anakku, kecuali aku harus mengambilnya, sedangkan dia tidak tahu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ambillah apa yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang patut. Hadis riwayat Bukhari. Perlu digarisbawahi bahwa harta yang diambil dari suaminya hanya sebatas untuk kebutuhan istri dan anak-anak dan tidak boleh lebih, karena jika lebih maka hukumnya haram. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan. Cara lainnya adalah dengan bersabar dan memberi kesempatan kepada suami untuk berubah. Namun sebelumnya, istri harus membicarakan hal tersebut untuk mencari tahu alasan suami tidak memberi nafkah dan mencari solusi bersama. Pendapat ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Dan terakhir, mengajukan cerai. Jika suami tidak terlihat berubah, masih bermalas-malasan dan tidak mau menafkahi, maka istri boleh mengajukan perceraian. Jika suami masih berkeinginan mempertahankan istrinya, maka wajib memberi nafkah. Namun bila tidak, jangan menyusahkan istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seorang suami boleh menahan atau rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan istrinya dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Baqarah.
Istri diberikan hak untuk memutuskan apakah ia ingin mempertahankan rumah tangganya ataukah bercerai. Bila bercerai adalah keputusan terbaik, maka tindakan itu diperbolehkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mulailah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Kalau tidak, maka istrimu akan mengatakan, nafkahilah aku atau ceraikan aku. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan mengenai hukum suami tidak menafkahi istri dalam Islam. Kesimpulannya, suami wajib menafkahi istri. Bila tidak dilakukan, maka ia akan berdosa. Namun demikian, sebagai istri juga tidak seharusnya menuntut terlalu berlebihan hanya karena gengsi. Agar tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga, sebaiknya kita belajar tentang kehidupan keluarga secara Islami. Bagaimana tanggapan Anda? Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.